Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat inspirasi. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Saya doakan Anda semuanya sehat-sehat saja dan semakin sejahtera ya. Nggak terasa nih, sekarang kita sudah masuk di Ramadan ke-11. Ya, saya doakan semoga Anda apa sehat ya, semakin kuat lah. Ini adalah momentum kita untuk apa menyegarkan lagi kembali fisik kita gitu kan. Baik, kita sambil menunggu Kang Aang ya, yang jauh-jauh dari pulau sana ya, Pulau Jawa. Karena dalam kesempatan ini kita berbicara masalah tentang growth mindset ya. Kira-kira nih Kang, oke. Assalamualaikum. Tes 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 Kang. tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya ya? Suara dengar. Oke, dengar ya. Alhamdulillah ya. Suaranya kedengaran juga. Kedengaran kurang jelas atau gimana nih, Kak? Tes. Dia menggema, Hardi. Oh, menggema ya. Kenapa emang nggak? Tapi jelas nggak suaranya? Ya jelas. Kalau jelas hanya menggema. Oh iya, oke. Ya tadi sebelumnya udah saya buka, Kang. Jadi apa ya, ini adalah momentum pertama kali podcast di live IG Trasco Palembang. Ya walaupun setelah ini kita akan juga post ya di channel saya, terutama ya mungkin di channel Kang Aang. Ya, jadi supaya kebermanfaatnya semakin luas. Baik, Kang Aang, apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik. Ya, baik ya. Kita ini udah Ya, lama nggak ketemu ya sebenarnya. Ya, ini salah satu hikmah pandemi sih. Jadi walaupun secara fisik nggak bisa bertemu, tapi secara online kita malah lebih memungkinkan ya untuk berjumpa. Alhamdulillah. Ya ini maaf Kang Aang, saya mungkin agak kurang sehat ya. Pilek nih. Tapi mudah-mudahan tidak menghalangi. Mungkin sambil kita sharing, sambil bersin ya, harap dimaklumi gitu kan. Nah ini ada hadir ya, ada siapa nih, Galuh, Al Zainal, ya apa kabar nih semuanya. Baik Kang Aang, kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih? Sebelum kita bahas berbicara masalah tentang growth mindset ya. Tes, Hardi, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran suara. Suara kedengaran ya? Ya, kedengaran. Oke, saya ganti apa? iPhone. Headset. Oh iya, oke. Iya ini Kang, tadi barusan nanya nih. Jadi sebelum kita masuk ke tema, jadi Kang Aang nih lagi sibuk apa nih di era pandemik ini kan? Apakah banyak work at home gitu kan? Kalau kesibukan jadi seperti biasa ya. Jadi tetap bekerja sebagaimana biasa, tetap sebagaimana biasa, hanya saja memang lebih baik di rumah sih. Kalau dulu kan memang keluar rumah, setiap hari ke kantor, kalau sekarang ya bisa dari mana saja sih, terutama dari sekarang sih kalau memang nggak penting banget nggak keluar rumah, walaupun tetap dimungkinkan keluar rumah kalau memang ada hal yang bisa dilakukan secara online ya. Jadi tetap keluar, cuma tetap fokus, tetap kali pertemuan itu kita harus antigen dan lain sebagainya. Ya, artinya memang banyak kecuali perlu aja ya keluar dari tetap prokes ya. Betul. Iya. Untuk hal ini memang tidak suka memang kita harus setuju dengan himbauan dari pemerintah ya. Iya. Jadi jaga jarak, kita harus di rumah, terus hindari kerumunan, pakai masker dan lain sebagainya. Artinya sih menjaga prokes. Buat kebaikan kita semua sih, tidak hanya buat kebaikan kita saja, tapi ya kita semua, saya, teman-teman, keluarga dan siapapun lah. Iyalah, alhamdulillah lah. Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar lah dari penyakit ini. Walaupun ya kadang kita juga nggak tahu juga ya, kadang-kadang ada OPD dan lain sebagainya mungkin di sekitaran kita. Intinya kita tetap berdoa lah. Semoga kita sehat, kuat fisiknya ya. Amin. Ya mudah-mudahan lagi puasa. Ini
apa suasana kita doa lagi gitu, lagi mustajab gitu, kita baca kebaikan kita, kebaikan Indonesia, kebaikan dunia. Iya. Ya ini Kang, ya mungkin saya perlu perkenalan dulu ya. Saya lupa perkenalan ya. Mungkin Kang Ang saya juga yang akan memperkenalkan. Ya nama saya Hadli Aji Badarwi. Ya profesi seperti di flyer yang tersebar ya, yang sedang kita sebarkan. Kita fokus di lembaga training Trustschool lah ya, sharing-sharing. Walaupun di era pandemi ini kita sering ngisi virtual ya. Dan langsung berhadapan dengan saya kalau di virtual ini di IG Trustschool Palembang ini adalah Kang Aang. Jadi para audiens yang sedang menonton, walaupun nanti menontonnya nanti ya, ini adalah Kang Aang, pembicara fenomenal ya, mentor saya, guru saya ya, di satu sisi jadi teman gitu kan, di satu sisi jadi guru, tapi intinya adalah partner terbaik, salah satu yang terbaik lah ya, tempat sharing ya. Yang jelas Kang Aang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Karena sebelum lanjut ada yang gimana? Komen dari nonton dari yang ini. Katanya suaranya saya nggak ngerti. Kayaknya itu komentar yang sebelum ganti headset kayaknya. Oh begitu ya. Sekarang udah aman sih. Oke, siap. Ini ya. Baik Kang Aang ya, kita sebelum ini berbicara masalah tentang buku ya, tentang mindset, tentang growth mindset, ini menarik ini. Jadi ya mungkin sebagian Anda sudah melihat ya. Kalaupun belum melihat, silakan lihatlah preview dari tentang growth mindset di IG-nya Kang Aang ya. Karena dia sudah menyampaikan tentang previewnya growth mindset ya. Jadi emang menarik nih growth mindset ya. Mungkin apa sih yang perlu dibedah? Apa sih yang perlu kita ambil dari isi ya, dari tentang buku ini atau tentang growth mindset lah menurut Kang Aang? Seperti apa Kang Aang? Mungkin kita ngalir aja Kang. Kita ngobrol santai lah. Oke. Saya wali begini, Handi ya. Jadi banyak kemudian yang menyangka bahwa keberhasilan, kesuksesan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor seperti kecerdasan, bakat dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda tidak kalau Anda maka Anda bisa jadi orang berhasil. Makanya kalau kita ketemu sama anak kita prediksi wah dia nanti sukses. Sama anak kecil ya enggak rankingnya belakangan gitu. Iya. Maka kita prediksi dia enggak akan berhasil. Padahal ternyata kecerdasan itu tidak bisa kita prediksi masa depan ya. Bahkan seseorang tuh kita gunakan masa depan. Nah ternyata ada faktor lain selain kecerdasan. Nah salah satunya adalah jadi itu sebuah mindset, sebuah prinsip dalam seseorang mengatakan bahwa semua orang itu akan bisa berubah. Jadi hari ini boleh jadi ada anak pintar, belum tentu dia besok-besoknya yang pintar juga. Atau hari ini boleh jadi ada anak yang biasa saja, tapi bukan berarti besok dia biasa. Jadi growth mindset itu adalah sebuah mindset, sebuah prinsip yang meyakini bahwa semua orang bisa berubah. Begitu. Baik itu berubah menjadi yang lebih baik, malah yang sebaliknya berubah yang tidak berubah. Nah, karena begitu kita bisa mengambil kesimpulan ya. Hari ini kalau satu pertanyaan kita sudah berhasil, kita tanya masa lalu mereka pintar biasa aja sih begitu. Atau bahkan kalau kita mau sedikit menyelidiki masa lalu kita, misalnya ketika SD, SMP, SMA, ya, coba kita cek satu yang dulu pintar banget, kira-kira hari ini berhasil ya. Tetapi ternyata ada yang menarik. Ada banyak teman yang kita dulu yang biasa saja, bahkan ternyata kecerdasannya mungkin di bawah. Tapi hari ini hasilnya lebih hebat dibandingkan kita. Gitu. Dan saya menemukan banyak seperti itu. Teman SD saya, teman SMP, teman SMA yang dulu biasa saja ya. Kita nggak begitu sama dia juga dia bakal jadi orang hebat. Karena dulu dia biasa, tapi hari orangnya luar biasa. Benar. Ini saya bilang saya kagum, saya salut sama mereka. Nah itu prinsipnya. Jadi semua orang. Nah orang seperti itu biasa punya ya. Dia yakin dia berubah. Hari ini mungkin kita nggak biasa saja. Besok mungkin kita akan luar biasa. Artinya orang pintar kalau dia punya lawan dia akan begitu saja. Gitu sih. Sebagai
Oh iya, artinya bisa dikatakan growth mindset ini dia walaupun apa ya merasa selalu nggak puas ya. Itulah karena dia Betul. apa optimis ya mengerjakan karena jujur ya benar ya Kang Aang. Saya juga banyak pengalaman ya ada teman SD, teman SMP, SMA, orangnya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia kok bisa ya. Oh, mungkin tadi karena faktor yang disebut tadi kecerdasan ya kepintaran ketika dia udah merasa puas dengan kecerdasan kepintaran dan dia tidak mengembangkan ya justru mungkin itu yang disebut namanya fixed mindset ya. Betul. Dan ini menarik sebenarnya Kang, karena berarti kalau seandainya orang itu ada masalah nih, misal ya ada masalah mungkin ketika di masalah keluarganya, ya sederhananya gini loh, ya dia diuji mungkin karena sakit, diuji dengan karena mungkin faktor ekonomi, ya. Ternyata ujian itu justru jadi peluang untuk dia mungkin tumbuh, berpikir nih, kayaknya saya ini walaupun orang tua saya mungkin broken home, saya harus tumbuh. Apakah itu juga disebut namanya growth mindset ya? Jadi gini Hardi, jadi kita yang biasa juara yang biasa hebat kadang-kala punya dua sisi ya. Jadi dulu kalau kita misalnya ranking di kelas lalu jarum kadang-kala meninggalkan sisi yang pertama itu membuat pede ya. Nah, jadi muncul rasa percaya diri dalam diri. Tapi di satu sisi yang lain akhirnya dia membuat dia merasa bahwa pencapaiannya sudah luar biasa. Padahal pencapaian yang dilakukan dengan kerja keras ya. Jadi kalau kita hasil di sekolah, tapi karena kecerdasan tidak lebih baik, kan ada orang yang berhasil di sekolah tapi dengan kerja keras. Jadi kata kerja keras. Jadi karena dia juara terus akhirnya dia merasa karena dia sudah merasa cerdas, akhirnya dia jadi tidak biasa untuk belajar hal baru, Nah dari sini nanti akan seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ya udah saya cerdas, jadi kalau apa akan cerdas juga. Makanya ada kejadian sebaliknya yang tadi diceritakan sama Agis ya, ada yang kecerdasan misalnya atau bahkan dia berasal dari keluarga yang misalnya kurang mampu atau berasal dari disebutkan sehingga perjalanan jadi penuh dengan tantangan perjalanan hidup ujian hal-hal yang seperti itu membuat dia jadi merasa tapi di satu sisi itu membiasakan dia untuk bekerja, membiasakan dia bahwa kalau saya ngapa-ngapain kalau saya tidak melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan orang-orang lain, saya tidak mendapatkan sesuatu yang saya dapatkan gitu. Jadi saya kira masing-masing dua wajah dia. Jadi selalu prestasi. Satu sisi bagus, rasa tapi di satu sisi malah enakan. Buat dia jadi sekolah yang saya udah ngapa-ngapain pintar begitu. Padahal enggak. Nah, tetapi di satu sisi yang lain orang yang selalu gagal memang akan jadi gagal terus ya. Tapi di satu sisi yang lain akhirnya pengalaman kegagalan itu kalau saya nggak ubah cara saya kalau saya tidak berusaha kalau saya tidak ubah cara saya bekerja keras maka tidak akan mendapat yang saya inginkan. Jadi intinya adalah bagaimana cara untuk menyikapi pengalaman kita. Oke, jadi apa ya bisa disebut mungkin kata kuncinya kerja keras ya. Betul, salah satunya sih begitu. Dan menariknya Hardi ya, gimana? Di bukunya yang berjudul yang dikarang oleh Angela Duckworth itu Grit ya. Nah, yang salah satu itu ya. Yang di buku Grit itu adalah tentang mindset, growth mindset. Oh, salah satunya ya. Jadi ada hubungannya orang yang punya dengan karakter Grit. Jadi orang yang dia akan tambah dalam kehidupan. Itu kalau kata Angela Duckworth. Jadi kalau di buku itu kan enggak, kalau sebatas good aja ternyata belum cukup ya. Kita harus tingkatkan jadi good gitu ya. Iya. Nah ini menarik juga Kang Ang. Jadi itu kan kalau kita berbicara masalah tadi ya, kata kunci kerja keras itu adalah ciri khas lah ya. Salah satunya growth mindset.
mindset. Nah, ini pertanyaannya adalah gimana sih supaya kita ini, ya kan nggak semata-mata karena langsung hadir nih growth mindset kan, supaya kita itu ada mindset growth itu gimana caranya tuh Kang? Karena harus diasah dulu nih kan. Betul. Saya setuju dengan tadi yang Mas Ari. Jadi memang mindset ini yang pertama memang dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh lingkungan, di mana dia dibesarkan, bagaimana cara dia dibesarkan. Kalau dia dibesarkan dengan model keluarga yang penuh dengan pembelajaran, maka dia akan punya growth. Kalau bagi saya begini, salah satu cara menanamkan growth itu adalah cara kita tidak memuji keberhasilan karena kecerdasannya. Tetapi harus kita puji adalah seorang kerja kerasnya. Jadi ada dua nih. Ada dua contoh. Ada si A juara satu, si B juara dua, si A ini juara satu di kelas kecerdasannya, karena dia nggak belajar, dia biasa saja. Tapi dia juara karena bakat banget ya. Tapi ada orang nomor si B juara kelas, tapi juara dua di kelas yang terakhir. Jadi usaha yang luar biasa, effortnya tidur belajar, diam sebagainya. Betul sih memang hasilnya tidak lebih kaya. Si A ini tidak lebih banyak potensi karena si juara dua, juara satu. Tapi kalau kita lihat proses, kita lihat si B itu bisa kita kasih apresiasi. Nah, kalau kita ngasih apresiasi orang karena kecerdasannya, akhirnya itu akan membuat dia jadi terlena. Ya, karena terlena bawa ya. Ngapain kalau kerja hebat. Hal yang seperti ini dulu yang merasa Jadi saya sempat merasa bangga bahwa saya belajar tapi nilai saya bagus. Dulu sempat sebagai sebuah tapi ternyata itu sebagai sebuah kesalahan. Karena udah merasa ini ya, saya ini udah hebat itu kan. Jadi kadang merasa bangga itu yang jadi terjerumus gitu ya. Nah makanya Hardi, kalau ketemu sama anak yang cerdas, maka kita harus tantangan dia lebih besar dibanding karena kalau ada anak cerdas nih, juara satu di kelas, dia nggak usah belajar, dia udah jangan suruh dia jadi juara kelas, tapi suruh dia jadi juara internasional misalnya. Jadi buat dia berkeringat gitu. Iya. Buat dia berada di situasi di ada banyak orang di luar diri. Jadi kalau dia ikut Olimpiade internasional, dia jadi yang kita nggak saya doang nih, jadi banyak pinternya kan belajar lagi nih gitu loh. Nah itu salah satu cara kita untuk anak muda agar sering. Iya. Jadi kalau Kang nih ketika masa SMA-nya gimana nih? Saya kan sedikit banyak tahu nih masa SMA-nya, ketua OSIS ya, juara umum gitu kan. Apakah pada saat itu merasa udah tahu nih tentang growth mindset, apa tuh udah kayaknya mindset pada saat itu udah growth mindset, atau belum tahu nih tentang istilah growth mindset gitu kan? Apa termasuk yang waduh menyayangkan sekali gitu kan? Ini gimana Kang? Betul Hardi ya. Jadi kalau bercerita pengalaman hidup, boleh dibilang akhirnya kan kalau pengalaman hidup yang luar biasa yang saya berkeringat adalah mahasiswa. Ketika kuliah di mana saya kuliah di jurusan yang bagi saya sulit ya. Maka di situ saya harus kerja keras di sana berpikir bagi saya bisa lulus ya. Saya bekerja keras. Jadi pengalaman. Saya belum kenal sih istilah growth mindset, tapi kerja keras saya dalam belajar relatif ada ketika di kuliah, ketika jadi mahasiswa. Karena berhubung saya kuliah di jurusan yang saya akhirnya terlambat menyadari kalau saya tidak enjoy di sana. Tapi akhirnya dia tadi karena selesai kuliah mengajarkan adalah bagaimana caranya walaupun tidak nyapa, tidak menyukai tapi bagaimana caranya selesai bisa lulus. Di situ
di situ saya berpikir ternyata orang pintar banyak, orang pintar itu banyak, orang hebat itu banyak. Jadi salah satu cara kita untuk main dengan cara bergaul seluas supaya kita kata dalam tempat bahwa yang pintar itu kan kita doang. Banyak orang pintar itu. Tapi apakah kemudian hanya kemudian lingkungan? Ada cara lain nggak kira-kira? Selain kita lingkungan, ya memperbanyak jaringan, ya untuk menemukan growth mindset. Selain dari itu, kira-kira ada lagi nggak, Kang? Supaya kita ini muncul nih, ya. Growth mindset ya. Iya. Selanjutnya ada yang komen lagi itu adalah hack apa Hang mungkin atau apakah sinyal di sana ya, ada juga yang apa yang bergema ya, tapi kalau saya dengarnya jelas sih, nggak tahu di Kang Aang ya. Di Kang Aang jelas nggak? Kalau saya sih yang bergema sih kalau saya. Agak bergema ya. Tes. Oke. Masih sih. Gak apa-apa, lanjut aja. Jadi kalaupun bergema di saya nggak apa-apa. Asal tonnya sih nggak apa-apa. Ini kalau nggak pakai headset bisa nggak? Kedengar nggak ya? Coba saya lepas headset dia. Tapi enggak sih. Ini saya dengar dari HP satunya jelas sih, Kang. Oke. Jelas. Aman kok. Aman ya? Aman. Oke. Lanjut. Oke, jadi selain menumbuhkan growth mindset itu adalah lingkungan, kira-kira cara apa lagi nih supaya kita ini muncul growth mindset dalam diri kita? Apakah kemudian hanya cukup lingkungan? Mungkin kita baca buku atau gimana gitu, pelatihan dan lain sebagainya, itu gimana itu, Kang? Ya kalau cara prevensinya sih begitu ya. Dia dikasih tahu lewat pelatihan, diskusi suruh dia baca buku. Tapi kalau bagi saya yang paling efektif itu dibenturkan dengan situasi. Dibenturkan dengan situasi. Jadi misalnya kan itu adalah sebuah mindset, keyakinan. Jadi orang contohnya begini, kalau dia gagal dia nggak akan berhenti. Kalau bagi orang ketika dia kegagalan itu bagi dirinya atas kemampuan. Jadi orang yang gagal kegagalan itu kegagalan batas dari kemampuan. Tapi kalau ketika dia gagal, dia merasa kegagalan itu sebuah tantangan agar dia belajar lagi begitu. Belajar lagi ya. Beda kan? Karena itu kadang-kala orang yang mampu gagalannya dengan bijaksana. Kadang-kala adalah orang yang biasa gagal. Iya. Orang yang gagal, justru dia bingung ketika dia gagal. Jadi makanya kalau tadi ditanyakan sampai kalau bagi saya sih, benturkan dia kasih dia tantangan dia yang membuat dia darah membuat dia berpikir bahwa saya harus belajar, saya harus terus memperbaiki diri dan tapi memang yang begini tidak bisa dilepaskan dalam teori pengembangan diri. Latihan orang itu kan beda latihan orang dia 1 bulan larinya gitu aja. Tapi kalau orang X kalau dia latihan selama 1 bulan, latihannya jelas peningkatan. Nah, salah satu model latihan orang yang expert itu dia punya mentor, dia punya coach. Ya kan? Dia punya mentor, dia punya coach. Maka itu salah satu cara untuk menanamkan adalah selain dia dibenturkan perlu ada mentor, perlu ada coach, tapi yang berbus bagaimana coach itu bisa siapa saja. Tidak harus keluarga pun intinya. Iya. Gitu. Artinya emang ini kayaknya sama kayak kita ini ya, selain kita expert dan apa tadi nah ini Kang, sebelum saya lanjutin ini kayaknya ada yang bertanya nih. Nanti kita langsung jawab aja dulu ya. Nah, ini ada Sakura, boleh nanya nggak, Kak? Yang mau bertanya langsung aja ketik pertanyaannya ya, karena kita sambil. Nah, ini ada juga nih Kemas Adi. Ya, ini Kak Kemas ini. Izin aja, baca bukunya berapa jam dalam sehari? Nah, ini Kang gimana nih, Kang?
Kang Ang ini hantu buku saya sebut ya. Kalau saya pernah ke rumahnya itu luar biasa ya, bukunya mungkin udah sampai ribuan ya. Ini gimana ini Kang? Sebagai syarat kita. Ya, jawabannya itu tergantung bukunya sih, ya. Kalau saya kebetulan lagi sama buku yang saya suka sekali, itu bisa yang menghentikan buku itu hanya tidur, makanya makan, sholat, hanya ngurus anak gitu ya. Tapi setidaknya gini Kang Ang, setidaknya ada standar ya. Standar kan contoh sederhananya gini. Mungkin Kang Ang juga ada pernah baca buku ini ya. Kalau kita ingin jadi expert 10.000 jam itu harus kita kuasai ya, pengalaman kita kan. Nah, mungkin standar untuk menuju growth mindset ya. Itu mungkin ada standarnya, per hari ini harus kita penuhi seperti ini. Kayak kita dosis makan lah kan. Jadi kalau kita makan pagi kan bertahannya untuk sampai siang gitu kan. Analoginya gitu. Jadi kalau menurut Kang Ang gimana nih? Sehari itu berapa nih? Berapa lembar kah atau berapa ini? Pertanyaan ini, baca bukunya berapa jam dalam sehari? Baca buku. Untuk saya termasuk yang baca bukunya banyak ya, maksudnya kalau dari sisi durasi waktu atau ya saya kira ini standar 2 sampai 4 jam. Tapi memang perlu dicatat itu durasi bukan apa ya, jangan lihat misalnya ada kita ketemu orang yang bisa 5 jam dalam sehari. Kita jangan lihat bahwa hari dia dalam 5 jam terus kemudian kita tiba-tiba ingin baca buku dalam hari dalam gitu juga modelnya ya. Jadi ada buku bagus itu lepas dari saya ada buku bagus yang ditulis yang James Clear yang berjudul Atomic Habit. Dia akan begini dapat target masif gitu, mendapatkan target yang masif. Action kita harus masuk juga ternyata. Ya, jadi kadang-kala aksi yang masih itu kan nggak usah yang besar aja. Tetapi berketerusan. Makanya itu kalau ingin membaca bacanya, nggak harus misalnya 5 jam enggak cukup. Misalnya satu lembar per hari. Kalau masih berat ya udah satu halaman per hari. Masih terasa halaman. Yang penting seharinya. Jadi itu yang konsistennya ya, kesinambungan ya. Betul. Jadi kesinambungan. Jadi intinya kalau ingin membangun kebiasaan baru kita buat kebiasaan itu jadi mudah untuk kita lakukan. Karena kalau kebiasaan yang mau kita jangankan dibayangkan saja kita susah. Jadi boro-boro untuk melakukan ya, untuk membayangkan itu udah meresep. Iya. Ya ini mungkin udah terjawab lah ya, yang kalau untuk baca buku ya terus terang saya dari awal memang dari SD dan sejak pertama kali saya sudah suka sama buku. Saya sudah pusakaan kelas 3 SD itu ketika saya masih sebagai membaca itu saya sudah baca buku novel orang dewasa seperti Sableng Karya Sakti. Ketika teman-teman saya masih belajar membaca buku yang gambar yang begitu pas SD saya sudah baca seperti itu hanya biasa membaca lama itu sekarang. Tapi luar biasa Kang Ang ya, bisa dilahap semua ya, non fiksi. Kalau saya pribadi jujur ya, saya itu lebih nyaman, lebih bertahan baca bukunya itu non fiksi ya. Kalau novel ini kan kategori fiksi ya. Kadang kita baca fiksi ngantuk gitu kan. Jadi ya ini sekedar ini aja ya. Hebat sekali ya. Karena biasanya orang malah lebih suka dibandingkan fiksi ya. Kalau gitu ya. Terlalu serius. Kalau fiksi itu model novel, cerpen itu lebih santai ya. Tapi di sini juga kita bisa mengidentifikasi ya karakter seseorang ya. Valid nggak valid, tapi saya sedikit banyak diskusi, orangnya biasanya yang hobi novel ini orangnya emang thinking sih, kebanyakan ya. Dan kayaknya layak dia jadi pemimpin gitu kan, walaupun semuanya layak semua ya. Tadi
ada growth mindset-nya gitu kan. Betul. Nah, ada tambah sedikit Herdian. Iya. Jadi growth mindset ini kan mindset ya. Jadi mindset itu berwawasan. Saya kira begini. Kalau perihal misalnya bahwa batas akhir hanya cara masih ada kita mengatur dan menjadi jalan yang baik bahwa setiap orang itu bisa berubah itu wawasan dan saya kira orang tahu tapi sampai jadi keyakinan itu yang jadi tantangan. Jadi kalau sebatas wawasan tindakan kita tidak selalu sama dengan wawasan kita, tidak akan selalu sama dengan wawasan kita ada orang yang tahu bahwa rokok berbahaya. Tapi kan masih ada yang merokok. Orang-orang saya kira pasti tahu bahwa rokok itu bahaya. Tapi dia masih melakukan. Artinya bahaya merokok masih sebatas wawasan. Belum jadi mindset. Nah, sama growth mindset. Jadi tantangan adalah bagaimana mengubah mindset itu dari wawasan dari keyakinan. Jadi mindset itu kan base kita adalah dalam ketinggalan. Jadi kalau sebuah keyakinan orang itu adalah orang itu yang tidak bisa aja. Yang orang-orang yang ketika dia tidak mencapai target dia biasa saja. Dia tidak down, tidak stres, dia down, tapi terus tidak masih dalam porsi yang proporsional dan sebagainya. Itu tantangan hari ini tentang wawasan tentang growth dari bawah. Jadi tantangan kita semua. Jadi keyakinan ya, cuma langsung berupa tindakan ya. Gitu. Nah ini bertanya lagi nih Kak, setelah banyak eksplorasi diri, apa lebih dan apa kurangnya seorang Aun Naifi, lebih khusus dalam organisasi, dalam konteks organisasi ini? Oke ya. Oh ini pertanyaannya bagus ya. Assalamualaikum. Kak Ade. Ini senior kita ya. Jadi apa kurangnya dan apa kelebihannya dari organisasi ya. Ada Sabto juga. Nah, Sabto ya. Kita jawab pertanyaan dulu. Ini senior kita semua. Ini Kak Ngang perlu informasi Kak Ade ini ya. Beliau ini sekarang menjabat wakil direktur nih. Ini luar biasa wakil direktur nih pertanyaan nih. Mantap ya, luar biasa ya. Kayaknya mau dipraktekin termasuk salah satu inspirator saya juga ketika masih kuliah. Awal jadi seperti beliau sebagai seorang trader. Ya, lanjut Kang. Apa nih? Tadi pertanyaannya dalam konteks organisasi. Oke. Dalam konteks organisasi, apa kelebihan dan kekurangan gitu ya? Iya. Oke. Banyak sih ya. Saya ini hari ini banyak kekurangan juga masih yang perlu diperbaiki. Salah satu kekurangan saya kalau dalam itu ada saya karena awalnya ini terlepas dari organisasi itu adalah termasuk ragu. Ya. Saya termasuk orang yang ragu. Gara-gara ragu itu ada keputusan. Jadi saya itu ya kalau ditanya saya makanya peragu. Saya itu orangnya takut ya. Yang ketiga saya itu orangnya ada banyak sih. Cuma tiga ini dulu. Terlalu banyak. Ketahuan ini. Yang pertama saya enggak tega. Itu karakter yang ada, yang sudah ada dari awal dari kecil. Saya nyadari bahwa saya takut dan enggak tega. Dan semakin besar ketika saya bertambah tiga hari masih ada dan cuma memang yang saya lakukan itu adalah bagaimana cara mengelola ya. Kalau peragu itu kan identik dengan lambang dalam mengambil keputusan.
Ya, makanya dalam berorganisasi itu orang yang suka, yang ingin selalu didampingi sama orang yang mengambil keputusan dengan cepat, gitu ya. Jadi karena saya menyadari di situ kekurangan organisasi, sering sekali ketika saya mendapatkan amanah sebagai misalnya atau pimpinan organisasi, saya mengambil orang yang taktis, kuat dalam eksekusi, cepat dalam keputusan. Sehingga kemudian kekurangan saya itu tercukupi terbantu seperti itu. Jadi tadi saya ragu bukan itu lambat dalam satu proses. Saya tidak tahu dalam kepemimpinan itu setiap pemimpin itu harus berani tidak mengambil keputusan. Lambat mengambil keputusan. Jadi lambat mengambil keputusan. Tidak mengambil keputusan adalah keputusan. Jadi itu adalah utama. Ini nggak boleh ragu. Yang kedua, saya tadi penakut ya. Penakut itu dalam banyak hal. Ya kalau ajarkan takutnya dengan setan ya, dengan hewan gitu ya. Bahkan dulu saya takut dengan orang baru. Jadi kalau orang baru saya pede. Saya termasuk yang takut sama terbiasa. Saya lebih identik dengan anak lagi SMP, SMA saya takut ketemu sama orang. Nah, hal itu saya terbawa walaupun nanti model akhirnya itu ada di keraguan besar. Yang ketiga tadi tidak enak orang. Tapi dari cara saya merasa saya adalah orang yang tidak. Tapi ketika saya tahu ketemu dengan budaya, beda adat, karena kan berbeda suku dan lain sebagainya. Ternyata walaupun saya merasa saya itu orang yang suka tidak enak sama orang lain, tapi karena saya adalah orang Semarang. Ternyata kalau dibandingkan sama orang tidak enak, Palembang itu masih dianggap enak sama semua yang lain begitu. Maksudnya begini, saya tuh sudah merasa nggak enak orang yang dianggap tidak punya perasaan. Ya, makanya kan dalam sebuah dengan gampang saya nyuruh B, nyuruh C, nyuruh D gitu. Biasa kita ya. Tapi kelemahan itu ya kita kelola sih ya. Kelemahan itu kan bukan berarti hilang. Tapi saya belajar karena kalau kita punya dalam itu harus kita temukan dengan konteksnya ya. Kita temukan dengan konteks. Saya memang sama orang bagaimana caranya supaya tapi saya sebagai pemimpin berjalan. Nah itu ya jalan. Jadi kalau tadi Pak Ade nanya tentang tiga kekurangan, saya kira tiga kekurangan. Tapi kalau masalah kelebihan, saya nggak mau kelebihan segala yang lain. Kelebihannya banyak nih. Kelebihannya tadi ya, karena tadi proses belajar ya dengan lingkungannya positif, ya udah kelihatan nih Kak Ade tumbuh berkembang dan semakin luas kebermanfaatan seorang Kaang ya. Ya gitulah kurang lebih. Nah ini ini kita sapa dulu ini ada pertanyaan. Ini ada Ahen Maru nih. Oh ini anggota legislatif ini dari provinsi apa nih? Kayaknya saya kenal ini. Nah ini ada pertanyaan lagi Kang. Ya kita sapa dulu Ahen Maru. Kalau akunnya ya. Semoga selalu sehat lah ya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sakura ini. Di sana hujan ya Kang? Kalau kata Mas Sabto bergema, tapi alhamdulillah masih aman sih suaranya. Di sini saya ada satu lagi Android, masih aman sih, mungkin karena faktor sinyal aja ya. Ya, halo Kang Ang, kedengar suaranya? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Kang. Apa sih yang membuat seorang menyadari bahwa dirinya itu memiliki fixed mindset? Nah ini Kang Indra nih kita sapa nih. Ini senior Terasku Bandung nih, seorang dokter ini. Halo Kang Indra. Halo. Tadi anggota legislatif ya. Ini datang Kang Indra ya, untuk seorang dokter dari Bandung nih. Nah ini lanjut Kang Ang jawab pertanyaan ini nih dari
Sakura, apa yang membuat seorang itu menyadari bahwa dirinya itu mempunyai fixed mindset? Jadi begini karena orang lain memberitahu apa yang tentang apa yang orang yang kalau kata Johari ada namanya Johari Window. Ada sesuatu kita tidak tahu orang lain tahu. Ya. Nah, tentang fixed mindset ini saya kita mungkin tidak tahu tapi orang lain tahu. Kita perlu dikasih tahu. Tadi kan saya di awal bilang bahwa fasilitator kita harus ada orang yang menjadi kepada ada orang buat apa? Tadi kita mindset. Ya. Jadi kita perlu karena orang dia tidak bisa menemukan kesalahan yang ada pada dirinya. Dari kata ya sistem ada sih kita nggak tahu tapi kita pas yang sama yang gitu ya. Jadi di situ fungsi coaching agar kita kalau saya masuk yang tidak ada tapi kan saya balik dari buku. Ya, saya tanya dari sebelum lanjut, ini katanya masih bergema. Apakah ada HP di dekat Kang Aang yang buka juga nggak ya? Apa? Ini masih ada bergema nih komentarnya. Oke. Sebentar. Tes. Kalau ini saya dengaran nggak ini? Kalau saya pribadi sih nggak bergema, tapi nggak tahu di audiens ya. Coba di itunya. Tes satu dulu. Kalau saya jelas aman sih. Ini jelas nggak? Jelas ya? Kalau saya sih memang dari awal mendengar suara sendiri sih, Hardi. Oh gitu. Cuma saya tidak tahu masalahnya di mana. Iya. Kalau di saya sih aman sih, jelas di saya. Oke, coba kita ganti headset ya. Iya. Cukup headset aja, jangan diganti HP-nya ya. Kalau diganti Android-nya. Halo tes satu. Ya, ini jelas sih. Oh. Tapi masih saya masih bergema ya. Mudah-mudahan bukan karena faktor Android-nya ya. Khawatirnya langsung diganti itu kan. Kalau di sini aman. Nah, kalau HP jelas di ini ya. Jadi gimana nih? Tapi di saya masih jelas sih. Mudah-mudahan nanti ketika di save di IG story-nya itu masih aman ya. Tapi coba Kang Aang masih mantul nggak suara Kang Aang? Kalau tes satu masih. Kalau tanpa headset bisa nggak Kang Aang? Kedengaran nggak? Nih. Tes satu. Ya. Ya masih ini dia masih menggema juga. Masih mantul ya suara di sana ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin ada teman yang Oke, komentarnya mungkin yang menonton apakah masih bergerak suara Kang Aang? Waktu kita masih sekitar kurang lebih 14 menit lagi. Ya. Nah, ini Kang Budiman nih. Hadir juga nih. Tadi ada Kang Indra, ini Kang Budiman nih. Apa kabarnya Kang Budiman? Oke, saya kira ini aja Kang, lanjut aja. Kayaknya masih kedengeran juga suaranya, walaupun ini. Lanjut Kang. Oke, sampai di mana tadi yang sudah batas tahap 1 ya, terkait masalah menyadari bahwa kita ini punya fixed mindset. Justru kebalikannya gitu kan. Iya, betul. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi kita butuh orang lain. Jadi kalau memang kita itu butuh orang lain tahu kita ya. Apa sih kelemahan kita, masa kita mindset atau growth mindset. Nah, itu fungsinya seorang fasilitator, mentor, coach ya. Tapi memang kita tidak perlu sampai harus punya profesional begitu ya. Saya kira cukup teman, sahabat, keluarga, orang tua dan bahkan mungkin pasangan. Iya.
ya kan? Karena kan kadang-kala memang kan gini, seorang Messi, seorang Ronaldo pun punya coach ya, punya pelatih. Tugas padahal kan tentu lebih hebat Messi, tentu lebih hebat Ronaldo dibandingkan pelatihnya. Tetapi mereka tetap punya coach, tetap punya mentor. Kenapa? Karena mereka butuh orang lain sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Nah, oleh karena itu apalagi orang-orang seperti kita. Tentu kita butuh orang lain. Karena itu ini Hardi ya. Saya kira banyak orang yang suka marah ya kalau suka orang yang suka membuli, yang orang ketemu sama orang yang suka menghina. Padahal justru kita harus mengucapkan terima kasih pada orang yang membuli kita. Kenapa? Orang yang membuli itu adalah orang yang kasih tahu di mana kita. Iya. Padahal kalau kita minta sama coach perwakilan itu bayar loh. Agar mereka itu bisa menunjukkan di mana kita. Nah, ini ada orang yang secara gratis ya kasih tahu kita di mana kekurangan kita. Harusnya kita sih terima kasih mereka. Ya. Jadi kalau ada yang sudah menghina kita bukan malah kita marah, malah kita kesal, sedih atau bahkan jadi baper. Tapi justru sebaliknya terima kasih kepada mereka. Kalau kita suara lu jelek lo evaluasi diri aja. Suara kita jelek. Iya. Tadi kembali yang tadi kalau mereka punya growth mindset ya. Karena terkadang gini kan, kalau mereka sadar fixed mindset, justru kritikan itu dia menganggap itu adalah suatu ancaman, bukan peluang. Betul. Iya, betul. Justru kadang dia balik berkata dengan bahasa Palembang cak kebagusan, awak sama baik bahasa Palembangnya gitu kan. Ini ada Mas Toro, ada Mas Aidir ya. Hadir semua nih. Ya begitu ya. Ya begitu betul sekali ya bagi orang yang punya fixed mindset. Kritikan itu sebuah ancaman. Jadi dia enggak mau sama sekali. Kalau dia melakukan sesuatu, dia punya sesuatu, dia punya mengerjakan sesuatu, enggak boleh ada orang yang ngasih masukan. Jadi jangan masukan aja dia enggak mau terima. Nah, ini tipe orang yang fixed mindset. Padahal kan masukan sesuatu yang bagus ya. Masukan aja dia enggak terima apalagi kan. Beda sama yang growth mindset. Yang growth mindset adalah orang yang ketika dia dapat masukan, jangan masukan aja dia terima ya. Nah, boleh jadi menurut dia hinaan itu ada benar juga ya. Kalau dia nyanyi terus ada yang bilang suara lu jelek, lo bisa jelek, dia harus evaluasi diri begitu. Tapi evaluasi dirinya bukan berarti nyanyi dia berlatih lebih keras bahwa ternyata hasilnya memang belum bagus begitu. Nah, tapi akhirnya begini kita harus kembali juga karena kan menanamkan growth mindset dan mindset dalam diri kita itu kan bukan pekerjaan yang sekali jadi. Itu waktu. Enggak bisa hari ini kita ikut pelatihan tiba-tiba punya growth mindset. Hari ini kita ikut pelatihan tiba-tiba kita hilang. Enggak bisa juga. Jadi kita butuh waktu, kita butuh proses. Makanya itu yang paling bagus, yang paling efektif adalah dia harus dibenturkan dengan tantangan, harus dibenturkan situasi. Misalnya dia harus dapat banyak kritikan ya. Tantangan yang besar, dia harus gagal. Tapi tetap ada pendamping, tetap ada mentor, tetap ada fasilitator, tetap ada coach gitu ya. Kenapa? Karena coach, fasilitator dan mentornya yang didamping dia untuk memahami experiential learning yang dia dapatkan. Belajar yang dia dapatkan. Khawatir kalau dia nggak ada pendamping, dia gagal, dia betulan nyerah begitu. Dia dapat kritikan, dia betulan baper gitu lewat kritikan itu. Ya begitu sih. Jadi kalau bagi saya ada dua. Yang pertama dia dibentur, dan yang kedua dia harus ada pendamping yang mendamping. Ya benar. Jadi mau nggak mau ya tadi ya kata kuncinya kita tuh harus beramal, bekerja supaya dapat pengalaman. Karena justru Kang gini Kang, saya itu selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan lah kuliah ya. Saya baru menemukan rumus masalah itu peluang. Jadi terkadang ya kita itu bersyukur ketika mempunyai masalah besar. Karena awal itu udah nganggap masalah kecil udah lewat. Ya, masalah besar ya. Ternyata masalah ini saya yakin ya kita pasti ini sembari ini juga ya menyinggung tentang bukunya Berpikir Besar Berjiwa Besar ya. Kurang lebih hampir sama kayaknya. Bahwa ya kita tuh pasti bisa melewati masalah itu. Tinggal sudut pandang kita, tinggal pemahaman kita bagaimana kemudian menyikapi terkait masalah
yang masalah tadi. Ya gitu ya Kang ya. Betul sekali ya. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya secara wawasan kita sudah tidak ada masalah ya. Jadi secara wawasan keagamaan kita bahwa kita tidak memberikan beban menguji di luar kemampuan kita, tidak akan pernah bisa memberikan, tidak akan pernah memberikan masalah di luar batas kemampuan kita. Kan sebenarnya kita udah pada paham ya, sudah tahu. Mengubahnya jadi keyakinan itu yang berat. Karena itu kita ya, jadi teman-teman yang nanti akan jadi mentor, jadi coach, jadi fasilitator, orang-orang yang berkembang, orang-orang yang growth mindset dalam dirinya. Salah satu prinsip, jadi ketika mereka mengalami kegagalan, jangan pernah membandingkan pengalaman mereka dengan pengalaman kita. Misalnya, kalau kamu mah kecil, saya begini gitu ya. Jadi salah satu cara kita agar growth mindset dalam diri mereka adalah ketika mereka gagal, yang pertama kita harus merasakan kegagalan mereka. Jadi ketika mereka gagal, kita bilang kamu wajar sedih, kamu wajar stres karena masalah kamu besar. Jadi kita biarkan saja dulu mereka sedih, mereka down, stres kegagalan mereka. Kita temani mereka karena kadang-kadang yang mereka butuhkan itu bukan nasihat, orang yang lagi sedih, orang yang lagi kecewa, orang yang lagi stres, yang mereka butuhkan adalah pendampingan aja, gak usah ngomong, ajakin makan, tapi jangan sehari karena puasa ya. Begitu. Jadi ditemani. Saat ketika kesedihannya sudah mulai berkurang, ketika marahannya sudah mulai maka baru bisa kita tanamkan rumus teori bahwa kamu itu gagal, tapi bukan berarti harus menyerah. Kamu harus belajar, berusaha karena kegagalan itu membuat sebuah feedback bahwa kamu salah jalan, butuh cara yang lain, sebuah feedback bahwa apa yang kamu lakukan kurang serius, kurang sungguh dan lain sebagainya. Begitu Hardi. Oke lah Kang Ang, nggak terasa nih Kang Ang, kayaknya kita ini udah hampir jam 5 ya, 6 menit lagi ya. Karena beberapa pertanyaan tadi sudah kita jawab ya. Sudah 6 menit. Mungkin langsung aja sih Kang Ang, kita akhiri pembicaraan kita karena udah panjang lebar. Nanti silakan ya bagi teman-teman yang belum sempat nonton. Ini ada di IG story di Instagram dan nanti juga saya akan upload lah di channel saya. Ya bisa jadi juga di channelnya Kang Ang. Kalau saya pribadi di channel YouTube ya. Mungkin sebelum kita akhiri closing statement Kang dari Kang Ang. Sayang ya karena tadi gangguan teknis dirasa kurang maksimal ya. Iya. Jadi begini ya, proses pembelajaran itu kan tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh kita itu kan tidak pernah tahu batas kemampuan kita. Kita tidak akan pernah tahu batas atas kemampuan itu yang kita lakukan, yang harus kita belajar. Batas dari pembelajaran itulah yang dinamakan kematian. Karena itu kemudian dari salah satu prinsip yang ini sering sekali disampaikan melalui ceramah-ceramah agama karena Rasul bahwa hari ini kan tidak boleh lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Kan besok tidak boleh lebih buruk dibandingkan hari ini. Tidak boleh dibandingkan besok. Artinya apa? Artinya ada continuous improvement di situ. Jadi kita harus selalu senantiasa memperbaiki diri. Jadi pastikan besok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Pastikan hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Jadi dengan secara tidak langsung sebenarnya kita itu dibentuk menjadi best person ya. Jadi best version of you. Kita itu best version of us. Jadi kita itu dituntut untuk menjadi versi terbaik setiap hari. Sama seperti antivirus begitu ya, selalu diupdate. Kita juga harus update diri kita. Jangan sampai begini ya. Misalnya gini, ada dua orang yang sudah lama tidak berjumpa. Kan kita sering ketemu kalau udah lama enggak ketemu. Saya pangling lu sama lu. Saya pangling sama kamu. Nah, kalau dia pangling bagus, kita berubah. Jangan sampai setelah ketemu enggak berubah. Yang berubah hanya berat badan nih. Oke lah, kalau secara fisik enggak masalah. Tapi secara pengetahuan, secara wawasan, secara keimanan, secara karakter kalau enggak berubah bahaya. Iya, yang disinggung berubah fisik aja, berat badan ya. Betul, ya paling yang berubah kan yang berubah cuma fisik doang gitu. Saya kalau dibanding 10 tahun yang lalu kayaknya jauh berbeda banget. Ini kalau hati sepertinya masih sama 10 tahun yang lalu. Begitu. Mudah-mudahan sama berat badan. Oke Kang Ang, terima kasih ya. Ini Kak Said baru hadir nih, walaupun udah di closing statement oleh Kang Ang. Setidaknya nanti teman-teman yang baru masuk ya di
live IG ini akan kita tayangkan ya, tayang ulang ya, terutama tetap di IG ini, lalu kemudian saya akan tayangkan di channel YouTube saya yang mudah-mudahan nanti teman-teman kebermanfaatnya semakin luas ya. Lumayan lah ribuan subscriber bisa menikmatin, dan silakan nanti bagi teman-teman kalau kiranya pembicaraan kita sore hari ini bagus, silakan disebarkan. Ini juga bagian dari ilmu bermanfaat dan jadi investasi akhirat kita bersama lah. Semoga ya. Baik Kang. Amin. Terima kasih ya atas kehadirannya. Walaupun jauh di sana, serasa kita sebelahan rumah gitu kan. Ini di eranya di eranya pandemik. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi Kang, terima kasih atas waktunya, kesediaan waktunya yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi sama kita semuanya. Saksikan minggu depan kita juga nanti ada podcast lanjutan, tetap di live IG Trasku Palembang dengan judul psikologis kemenangan ya. Psikologis kemenangan kalau nggak salah ya. Itu akan kita hadir bersama keberuntungan. Psikologi keberuntungan, bukan kemenangan ya. Ternyata saya juga baru tahu nih Kang, keberuntungan itu ada psikologinya. Nanti kita akan bedah sama Kang Indra ya. Ini Kang Indra udah keluar nih kayaknya. Insya Allah mungkin dia akan datang ya. Kayak saya sudah menentukan nama-nama untuk podcast selanjutnya bersama Dokter Kang Indra akan datang. Hari ini kita sudah 1 jam lebih bersama Kang Aang, salah satu pemuda, masih pemuda ya, belum 40 tahun kan Kang ya. belum. Yang sangat menginspirasi kita semuanya. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Kang Aang dan semuanya. Selamat siap menuju buka puasa. Habis Kang ya, kita tutup sama-sama ya. Oke. Ya, silakan. Yuk semuanya ya. Demikian dari saya pribadi. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun ya. Saya akhiri. Sampai jumpa akan datang dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.